Selamat malam saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita tiba pada malam doa yang ke-62, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji membesarkan nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami boleh hidup dan mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Kami akan melayangkan doa-doa kami kepadamu. Tapi tolonglah hati kami untuk diisi dengan renungan dari firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, judul renungan kita pada malam ini adalah Have mercy. Kalau bahasa Indonesianya barangkali berpengasihanlah atau berkemurahanlah. Ini didasarkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan mau agar orang-orang yang percaya padanya mempunyai hidup yang berkemurahan. Hidup yang selalu menunjukkan pengasihan kepada orang lain. Contoh ini diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat perumpamaan dari orang Samaria yang baik hati. Seperti yang diketahui oleh pelajar-pelajar Alkitab, bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria. Lalu, justru orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi inilah yang memberikan pertolongan kepada orang Yahudi yang harus ditolong. Perhatikanlah beberapa hal yang penting ini. Orang yang ditolong oleh orang Samaria ini bukan saudaranya, bukan teman sekampungnya, bukan teman bisnisnya. Tetapi ketika ia disamun penyamuk, pemberontak, atau orang jahat, ia melihat bahwa orang yang menderita itu perlu diberikan pertolongan. Dan perhatikanlah bahwa orang Samaria ini tergerak hati lalu memberikan pertolongan. Cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang menolong adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir, orang najis, orang yang tidak mempunyai keselamatan. Lalu orang yang ditolong itu adalah orang yang merasa suci, merasa benar, orang beragama, dan mempunyai keselamatan. Tetapi yang kita lihat di sini dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, justru orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi yang memberikan pertolongan kepada orang yang memiliki Tuhan sebagai Allah dalam kehidupannya. Kalau begitu, kita perlu mencontohi akan kemurahan hati dari orang Samaria ini.
Kita harus memiliki roh kemurahan untuk ditunjukkan kepada orang-orang lain. Perhatikanlah kutipan yang saya ambil dari pena inspirasi Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 22. Bunyinya sebagai berikut. Allah lah sumber kemurahan. Namanya saja adalah kemurahan dan penuh kasih, sesuai Keluaran 34 ayat 6. Tuhan Allah itu adalah merciful, gracious, dan long-suffering. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kemurahan, sangat baik, dan panjang sabar. Ia tidak melakukan seperti yang ada dalam hati kita. Ia tidak bertanya apakah kita layak untuk menerima pengasihannya. Ia tidak suka membalas dendam. Ia tidak menghukum orang yang bersalah, tetapi menebus kesalahan kita. Ia rindu melepaskan kita dari cengkraman musuh dan mengobati kita. Kemurahan adalah sifat ilahi, dan di dalamnya terdapat pengasihan Allah. Ia bersimpati kepada kita dengan kasih yang tak terbatas dan berusaha menemukan orang berdosa, bukan menghukumnya. Kristus yang tinggal dalam jiwa adalah sumber mata air yang tak pernah kering. Di mana ia tinggal akan terdapat keuntungan yang melimpah. Saudara-saudara sekalian, pokok perenungan malam ini mengajak kita agar supaya kita memikir-mikirkan tentang rahmat Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang ia mau lihat dari kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita dapat tunjukkan kepada orang lain. Walaupun seringkali hidup kita tidak setia kepada Tuhan. Ia tidak menuntut agar supaya kita ini membuktikan bahwa kita layak pada pemandangannya untuk mendapatkan keselamatan. Ia hanya mau melayani hidup kita setiap hari dan setiap saat. Setiap kali kita memanggil namanya untuk pertolongan, Allah kita itu selalu siap sedia untuk menyambut dan memberikan pertolongan terhadap jiwa kita. Yesus telah menunjukkan kemurahan Allah dalam jiwa kita dan ia mau agar supaya kita berbuat demikian kepada orang lain. Kalau begitu, pertanyaan yang perlu kita jawab pada malam ini ialah, maukah kita menjadi agen rahmat Allah kepada orang lain yang membutuhkan kemurahan? Maukah kita menolong, menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang lain sebelum mereka memohon kepada kita? Kita perlu menjadi orang-orang yang murah hati. Saudara-saudara, malam ini ada 2 kesaksian pujian atas hasil doa. Pertama datang dari Elham L. Dia mempunyai buku prayer journal seperti yang dimiliki oleh kebanyakan ibu-ibu di Riverside Indonesian SDA Church ini. Ada buku prayer journal, dan Elham ini mencatat
isi doanya kepada Tuhan. Dan ia juga mencatat mana doa yang dijawab. Dan ia dapati bahwa Allah itu penuh kemurahan. Ia mau memberikan jawaban terhadap kerinduan hatinya yang berkenan kepadanya. Lalu kemudian datang dari seorang yang lain yang bernama Sherma J. Dia memuji Tuhan oleh sebab seorang temannya yang sudah lama tidak mau datang bergereja, yang menolak untuk dikunjungi di rumah, menolak untuk menjawab telepon, sesudah namanya didoakan oleh jemaat berulang-ulang kali, dan ia mendoakan dengan bersungguh-sungguh supaya sahabatnya ini boleh kembali ke gereja. Akhirnya, sahabatnya ini yang sudah jarang atau tidak mau datang ke gereja, akhirnya datang kembali ke gereja dan berkata bahwa masalah saya sudah berlalu, jadi saya datang untuk mencari saudara-saudara di dalam gereja. Jadi di sini menunjukkan pada kita bahwa kita perlu mendoakan orang-orang yang menjadi lemah iman oleh sebab mempunyai masalah pribadi yang sulit untuk ia hadapi. Pokok-pokok doa kita pada malam ini adalah kita harus berdoa agar supaya kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menunjukkan kemurahan kepada orang lain. Dimintakan agar supaya kita juga mendoakan para siswa atau mahasiswa yang miskin, yang suka sekali bersekolah, tetapi mempunyai kesulitan uang untuk melanjutkan sekolah. Yang ketiga, doakanlah anggota-anggota gereja yang di Zimbabwe. Sistem penanganan COVID-19 di sana itu sangat tidak memadai, sehingga mereka sangat menderita. Kita perlu doakan mereka. Dan yang terakhir, doakanlah para mahasiswa di Brasil yang secara volunteer mau menolong senior citizen untuk memenuhi akan keperluan-keperluan yang menyangkut soal kebersihan dari orang tua. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita akan berdoa. Seperti biasanya, saudara ambil waktu mendoakan apa yang ada di dalam hati sanubari saudara-saudara, lalu kemudian saya menyambungnya. Mari kita mulai. Bapa kami yang bersemayam di sorga, pada malam yang indah ini, kami tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengakui kebesaran Tuhan. Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu. Dan kami manusia yang telah jatuh dalam dosa menjadi perhatian Tuhan. Dan Tuhan peduli akan semua masalah kehidupan kami. Kami telah diselamatkan dari dosa oleh kemurahan Tuhan. Kami rindu memiliki hidup yang berkemurahan. Kami tahu Tuhan adalah sumber kemurahan. Jadikanlah kami alat-alat Tuhan yang dapat memantulkan tabiat Tuhan yang penuh kemurahan, agar lebih banyak orang diberkati dan disiapkan untuk kerajaan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di Zimbabwe, oleh sebab
sarana penanganan pandemi COVID-19 di sana tidak memadai, maka mereka sangat menderita. Kiranya pertolongan Tuhan diberikan kepada mereka. Kami mendoakan para siswa mahasiswa yang ingin untuk melanjutkan pendidikan mereka tapi mempunyai kesulitan keuangan. Tuhan kiranya membuka jalan untuk mereka mendapatkan keperluan uang sekolah mereka dan melanjutkan pendidikan mereka untuk masa depan mereka. Kami mendoakan akan orang-orang muda, para mahasiswa di negara Brazil yang mau bekerja secara sukarela menolong senior citizen mereka dalam hal-hal kesehatan. Berkati anak-anak muda ini dan tunjukkanlah kasih sayang Tuhan kepada orang-orang tua melalui pelayanan daripada anak-anak muda ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup dari jemaat Riverside Indonesian SDA Church ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan memberkati setiap anggota gereja, memberkati setiap rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kerohanian mereka, berkati masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada yang sakit seperti Hetty Naibaho dan suaminya Harlon Naibaho. Biarlah Tuhan menolong mereka ini secara khusus untuk terlepas daripada COVID-19. Banyak orang yang kami kenal juga yang menjadi kenalan sahabat kami yang menderita penyakit ini. Tuhan tunjukkan kemurahan Tuhan kepada mereka. Terhadap orang-orang sakit yang lain dalam jemaat kami seperti Bapak David Titioka, berikanlah keringanan terhadap penderitaannya ya Tuhan. Kepada saudara Ari dan Rumambi, kepada Ibu Taniwel, kepada saudara David Mudeng, kiranya kasih karunia Tuhan diberikan kepada mereka. Kepada orang-orang tua dalam jemaat kami, seperti Ibu Stin Saraun, Ibu Pagler, Ibu Palar yang ada di Seattle, saudara Aris Sukaryo, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan damai dalam hati mereka di masa tua mereka, untuk tetap percaya dengan iman yang sungguh bahwa Tuhan adalah sumber kedamaian yang boleh memberi ketenangan jiwa di masa tua. Bapa di sorga, kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan untuk hidup di dalam kerohanian kami. Terimalah kami dan jadikanlah hidup kami ini berkat untuk orang lain. Biar kemurahan Tuhan kami pantulkan dalam tingkah laku kami setiap hari agar nama Bapa dimuliakan. Bapa, banyak kerinduan hati kami. Tuhan mendengar doa-doa dari setiap pribadi orang-orang percaya. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, karena kami hanya sembahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin.